Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, guru-guru sekolah minggu dimanapun berada. Salam jumpa kedongan, mengenang, salam sehat, tetap semangat dalam melayani anak-anak kita di gereja kita masing-masing. Kiranya kawan-kawan semua menginang tetap dalam penyertaan kasih setia Tuhan. Mari sejenak kita meluangkan waktu untuk sermon singkat ya. Persiapan Jaminta khotbah sekolah minggu untuk hari Minggu ya, 31 Oktober 2021, tepatnya pada peringatan Hari Reformasi juga ya. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai 11. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidak tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, "Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah." Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, "Katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual?" Jawab perempuan itu, "Betul, sekian." Kata Petrus, "Mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar." Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, demikian firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudara, kawan-kawan, dan mari kita gumuli firman ini agar penyampaian kita tepat sasaran, yaitu kepada anak-anak ya, kepada anak-anak. Kadongan gawe taring kami melotik kemelayan sekolah minggu ya. Alah kebetulan noeng di Huriata di Tulang Bawang, ibadah sekolah minggu belum dibuka. Terlebih di Resort Persikaman ya, ada satu gereja itu namanya HKIP Anugerah Soposaba. Dan beberapa gereja yang lain, gereja HKIP Persikaman juga. Sebelum anak-anak itu memberikan persembahan, maka guru-guru sekolah minggu akan mengajak semua anak-anak kita itu sambil berkata, angkat tangan, tunjukkan persembahan ya. Dan mereka akan bersama-sama mengucapkan, "Odo peliaku pasahatok kutu Tuhani dang margabus au." Nah itu ya. Secara khusus dari teks ini yang boleh kita sampaikan dan agar dapat dimengerti oleh anak-anak kita adalah berbohong ya. Pati pabigau te unako maka tidak kon hatana sututu ya. Yang kedua, manako ya. Pati pabigau te kamangenang unako manako
ya, mencuri dan berbohong. Kedua hal ini kalau sejak dari kecil tidak ditekankan, tidak diajarkan, didoktrin kepada anak-anak kita, ya akan sangat tidak enak efeknya nanti, mengenang kawan-kawan. Ya, kedua sifat ini sangat rentan terhadap kita manusia, bahkan bukan hanya anak-anak, kita orang dewasa juga. Olo do manakko, olo margabus. Jalejut. Ya. Jadi mari kita ajari anak-anak kita supaya hidup jujur dan tidak mau mencuri. Ya. Dan tidak mau mencuri. Ya. Jujur dalam kesehariannya dan tidak mau mengambil kepunyaan orang lain. Ya. Itu juga bagian dari etika Kristen, ya, jujur dan tidak berbohong, tidak mencuri. Ya. Jadi boleh sekali-sekali ya menginang, ya kita tanya juga anak-anak kita itu, misalnya masuk horong, ya ditanya masing-masing tadi, mama bapak ngasih berapa persembahan untuk sama Tuhan, ya boleh kita tanya, kita ya supaya kita lihat fakta yang kita hadapi dalam dunia anak-anak itu, amangin kadongan. Ya, siapa tahu orang tua menginstruksikan kasih persembahan 5.000, atau yang dikasih cuma 1.000 atau 2.000. Padahal uang jajan ada dikasih orang tua mungkin. Ya. Ananias dan Safira bersepakat, ya, untuk margabus. Ya. Maka pemahaman yang boleh kita petik dari kisah ini, ya, kalau dengan sengaja kita berbohong dan mengambil yang bukan bagian kita, atau kata kerennya korupsi, maka yang kita dukai di situ bukan semata-mata hanya orang tertentu, tetapi juga roh Tuhan. Kita mengambil hak kita, kita mengambil yang bukan hak kita secara sengaja, ya. Maka poin pengajaran yang lain, agar anak-anak kita itu jangan terbiasa untuk berbohong, mencuri, atau memang sengaja berbohong, ya. Maka kita ajarkan agar anak-anak kita itu mau jujur, terbuka. Ya Allah do sifat misalnya gak ima biar dak danahi. Jadi kadungan, ya, mari kita tekankan hal-hal itu, kita kembangkan di gereja kita masing-masing. Ya, buku di sekolah minggu jangan lupa, ya, patik pawaluhon, patik pasiahon, ya, atau mungkin bohong itu dosa, boleh. Ya, dan mungkin tak ada lagu-lagu yang lain yang orang Amanginang tahu. Dan katekismus, buku di sekolah minggu, agenda sekolah minggu, Bibel Alkitab, dan jangan lupa untuk mengingatkan anak kita supaya menghafal ayat hafalan, ya, menghafal patik, menghafal ayat bulanan. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita sebagai guru sekolah minggu, mari juga tetap menghidupi apa yang kita ajarkan kepada mereka. Ya, boleh kalau misalnya kita udah orang tua, udah punya anak sekolah minggu kita, ya, ketika pulang dari sekolah minggu anak kita itu juga kita tanya, tadi kasih berapa persembahannya, begitu. Ya, tetap semangat, Akam Manginang, salam reformasi, ya, kejujuran dan sikap mencuri masih sangat rentan dalam kehidupan kita, korupsi di mana-mana. Maka ini harus direformasi secara terus-menerus. Salam sunedesis, salam sehat, stay prokes. Tuhan Yesus memberkati. God bless you. Non-stop.